Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara dari program studi ilmu keperawatan Universitas Sriwijaya. Di sini, saya akan menjelaskan kepada kalian apa itu rokok. Dan juga, saya mempunyai tips bagaimana kalian yang sudah menjadi pecandu rokok untuk menghilangkan kebiasaan tersebut. Ayo disimak. Oke, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan rokok. Jadi teman-teman, rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm. Biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya. Nah, ternyata rokok pun mempunyai jenis loh teman-teman. Yang pertama itu ada rokok filter. Rokok filter adalah tembakau dan bahan tambahan lain yang digulung atau dilinting dengan kertas, baik dengan tangan atau menggunakan mesin. Yang kedua ada cerutu. Cerutu adalah tembakau murni dalam bentuk lembaran yang menyerupai rokok. Selanjutnya adalah cangklong. Cangklong ini adalah tembakau yang dimasukkan ke dalam pipa lalu dibakar. Yang terakhir ada rokok elektrik atau vape. Teman-teman pasti sudah familiar dengan rokok elektrik atau vape ini karena sudah menjadi tren di kalangan remaja. Rokok elektrik atau vape adalah suatu alat yang berfungsi seperti rokok namun tidak menggunakan ataupun membakar daun tembakau, melainkan mengubah cairan menjadi uap yang dihisap oleh perokok ke dalam paru-parunya. Selanjutnya, ayo kita bahas kandungan dalam sebatang rokok. Teman-teman, ternyata sebatang rokok itu mempunyai 4.000 jenis senyawa kimia, 400 zat berbahaya, dan 43 zat karsinogenik. Yang pertama ada hidrogen cyanida, yaitu racun untuk hukuman mati. Kedua ada toluidina, itu adalah zat karsinogenik. Yang ketiga ada aseton, itu untuk penghapus cat. Dan yang keempat ada toluena, yaitu pelarut industri. Selanjutnya yang kelima ada amonia, itu untuk pembersih lantai. Yang keenam ada karbon monoksida, itu gas dari knalpot. Dan ada arsen, itu racun semut putih. Dan terakhir ada naftalena, yaitu kapur barus. Nggak cukup sampai di situ teman-teman, ternyata di dalam rokok juga terdapat karbon monoksida, yaitu salah satu gas yang beracun menurunkan kadar oksigen dalam darah, sehingga dapat menurunkan konsentrasi dan timbulnya penyakit berbahaya. Dan yang kedua ada tar, yaitu zat berbahaya penyebab kanker dan berbagai penyakit lainnya. Dan terakhir ada nikotin, yaitu zat berbahaya penyebab kecanduan atau adiksi. Selanjutnya kita bahas bahaya rokok elektrik. Nah, rokok elektrik ini mengandung propilen glikol yang dapat mengiritasi paru-paru dan mata, serta gangguan saluran pernapasan seperti asma, sesak nafas, dan obstruksi paru. Selanjutnya ada nikotin yang memberikan efek candu yang dapat memicu depresi, kepala pusing, tubuh gemetar, nafas terengah-engah, kerusakan paru-paru permanen, kanker paru-paru, dan penyempitan pembuluh darah hingga kematian. Yang ketiga ada perisai dietil. Ini dapat menyebabkan penyakit paru obstruktif kronis. Yang terakhir ada zat karsinogenik, yaitu sebagai penyebab kanker. Selanjutnya ada akibat asap rokok. Asap rokok yang dihisap baik oleh si perokok dan orang lain yang menghirup asap rokok berdampak pada timbulnya berbagai gangguan kesehatan. Yang pertama ada karies. Karies itu adalah gigi berlubang dan berwarna kuning dialami oleh hampir semua perokok. Yang kedua ada penyakit jantung. Perokok beresiko mengalami mati mendadak 6 kali lipat dibandingkan bukan perokok. Selanjutnya ada kanker paru, gangguan pendengaran, kulit keriput, osteoporosis atau pengoroposan tulang, lalu ada rambut rontok, dan kerusakan sperma.
Baiklah, selanjutnya ada faktor yang mendorong untuk merokok. Yang pertama, ada rasa ingin tahu. Biasanya mereka itu ingin mencoba cita rasa, seperti mentol, cappuccino, teh hitam, dan lain-lain, seperti yang dijanjikan oleh iklan rokok, serta harga yang murah dan mudah didapat. Lalu yang kedua adalah mereka ingin dianggap dewasa, karena biasanya di kalangan remaja, terutama laki-laki, dianggap dewasa itu kalau sudah merokok. Yang ketiga adalah setia kawan. Ini maksudnya seperti iming-iming ya teman-teman. Misalnya, kalian mempunyai teman, lalu kalian ditawari untuk merokok, namun kalian menolak. Dan teman kalian itu bilang kepada kalian, kalau kamu tidak merokok, berarti kamu tidak setia kawan kepada saya ataupun kepada geng kita. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yang keempat adalah salah persepsi. Masih banyak remaja mempunyai persepsi bahwa rokok dapat menghilangkan rasa stres, padahal tidak sama sekali. Selanjutnya yang kelima adalah untuk bersosialisasi. Ini sama saja seperti poin yang ketiga tadi, yaitu setia kawan. Mereka merokok agar dapat diterima di lingkungan tersebut. Lalu yang terakhir adalah untuk mengusir rasa sepi, jenuh, atau galau. Ini sama saja dengan poin yang keempat tadi, yaitu remaja masih mempunyai persepsi bahwa rokok dapat menghilangkan rasa stres. Padahal tidak sama sekali. Nah, teman-teman, ini adalah cara menghindari pengaruh untuk merokok. Yang pertama, kalian harus menghindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok, agar kalian tidak diiming-imingi atau tidak tertarik sama sekali dengan rokok tersebut. Yang kedua, yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan. Lalu yang ketiga, jangan malu mengatakan bahwa diri kita bukan perokok. Lalu yang keempat adalah lakukan hal-hal yang positif, misalnya olahraga, membaca, atau hobi lain yang menyehatkan. Lalu yang kelima adalah hindari sesuatu yang terkait dengan rokok, misalnya sponsor, iklan, poster, ataupun rokok gratis. Lalu yang terakhir adalah perbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok. Selanjutnya kita masuk ke siklus adiksi nikotin. Jadi, ketika seseorang telah kecanduan rokok, nikotin yang terkandung dalam tembakau merangsang otak untuk melepas zat yang memberi rasa nyaman atau dopamin. Lalu seorang pecandu saat tidak merokok mengalami gejala putus nikotin seperti rasa tidak nyaman, sulit konsentrasi, dan mudah marah. Nah, untuk mempertahankan rasa nyaman tersebut, timbullah dorongan untuk merokok kembali. Inilah awal dari proses kecanduan atau adiksi nikotin. Oke, terima kasih ya teman-teman karena sudah mendengarkan dan memperhatikan sekilas penjelasan saya tentang rokok. Nah, setelah ini saya masih mempunyai tips bagi pecandu rokok kalau mereka ingin berhenti dari merokok. Check it out! Halo teman-teman, di sini saya ingin membagikan 7 tips untuk berhenti merokok bagi kalian yang sudah menjadi pecandu rokok. Yang pertama adalah motivasi. Bulatkan tekad dan tujuan kamu untuk berhenti merokok, dan mulailah untuk menentukan alasan yang lebih spesifik dan kuat. Misalnya, niatkan bahwa kamu ingin melindungi keluarga sebagai perokok pasif dari risiko terkena kanker paru-paru dan lain-lain. Kamu juga bisa menentukan alasan tersebut sebagai motivasi. Contohnya, berhenti merokok agar dapat menermakan uang rokok atau membeli sesuatu yang lebih baik. Lalu yang kedua adalah berhenti merokok secara seketika atau bertahap. Hal ini dilakukan dengan mengurangi frekuensi merokok dan jumlah rokok secara bertahap, sehingga pikiran dan tubuh akan mulai terbiasa terhindar dari kecanduan nikotin sedikit demi sedikit. Lalu yang ketiga adalah kenali waktu dan situasi di mana Anda paling sering merokok. Bagi perokok, pasti ada waktu di mana kebiasaan perokok yang paling sering dilakukan. Misalnya saat menunggu, sudah makan, nongkrong bareng teman, dan lain-lain.
Nah, coba kamu alihkan kebiasaan merokok di tempat tersebut dengan aktivitas lain, misalnya mengunyah permen sebagai pengganti. Lalu yang keempat adalah tahan keinginan kamu dengan menunda. Caranya cukup mudah, setiap kali kamu merasakan dorongan kuat untuk merokok, tundalah hal tersebut selama 5 menit sebelum kamu menyalakan rokok tersebut. Nah, di hari berikutnya jika muncul dorongan tersebut, tingkatkan penundaan menjadi 10 menit, tambah 5 menit penundaan setiap harinya. Dengan cara ini, tubuh kamu akan menyadari bahwa dorongan untuk merokok semakin lama akan menghilang secara perlahan. Yang kelima adalah berolahraga secara teratur. Olahraga secara teratur seperti jogging dan jalan kaki akan membantu Anda mendapatkan mood yang lebih baik. Tubuh dan pikiran pun menjadi fresh. Nah, dengan aktivitas olahraga, kamu akan terhindar dari stres, sehingga kamu tidak perlu merokok lagi sebagai alasan untuk menghilangkan stres. Nah, selanjutnya adalah mintalah dukungan dari keluarga dan kerabat. Dukungan teman dan kerabat dekat juga akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kamu berhenti merokok. Contohnya, kamu dapat bergabung dengan komunitas mantan perokok. Nah, yang terakhir adalah konsultasikan dengan dokter. Cara yang satu ini patut dicoba loh. Sebaiknya konsultasikan dengan dokter untuk membantu kamu menghadapi ketergantungan pada nikotin. Baiklah teman-teman, itu adalah 7 tips bagi kalian yang ingin berhenti merokok. Semoga kalian bisa berhenti merokok dan menjaga tubuh kalian agar tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.